Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat sosok Xiaoyan yang ditembak lagi, meskipun dia dengan cepat menstabilkan sosoknya, celah kekuatannya juga mengungkapkan kesenjangan antara kekuatan keduanya. Namun, Xiaoyan yang terkejut tidak menunjukkan keputusasaan di matanya. Sebaliknya, ada cahaya terang di matanya. Tampaknya baju besi dewa palsu yang Anda miliki adalah yang teratas. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum dan melihat ke arah Taisu nomor 3. Tapi, dia tidak tahu apakah dia menghargai sosok yang montok atau baju besi dewa palsu yang dia kenakan. Anda cocok untuk baju besi dewa palsu di tubuh Anda yang terlalu ilusi. Bagi saya dan Anda juga layak menjadi nomor 3. Untuk melihat saya mundur dengan tatapan dingin dan tegas menstabilkan sosoknya, dan Xiaoyan yang sedikit malu berkata dengan jijik, "Kekuatan Anda seharusnya tidak lebih dari itu. Jika hanya itu, aku tidak akan terus membuang waktu denganmu lagi. Jika Anda tidak ingin ditangkap, maka saya hanya bisa membunuh Anda dan kemudian mencari jiwa Anda." Danau berada di kamar mandi untuk sementara waktu, dan saya melihat kekuatan abadi meledak mengalir keluar dari kristal merah baju besi dewa palsunya. Dan pada saat yang sama, satu demi satu Ki Ungu perlahan di udara. Itu benar-benar dicampur dengan kekuatan abadi yang meluap dari baju besi dewa palsu Taisu nomor 3. Kemudian saya melihat di belakang Taisu nomor 3, Ki Ungu yang besarnya 1000 meter mengembun dengan bayangan pedang. Dan Taisu nomor 3 mengangkat perlahan. Kemudian bayangan pedang dari Ratu Suci juga melakukan tindakan yang sama persis. Melihat adegan ini, Xiaoyan terkejut, dan ini adalah dendam. Meskipun saya telah melihat orang-orang Taisu melakukan keterampilan bertarung sebelumnya, mereka semua adalah keterampilan bertarung tingkat rendah. Dan mereka berada di bawah perlindungan dewa palsu. Dan mereka yang hanya dapat menahan kekuatan keabadian langkah 2 sampai langkah 3. Setidaknya, sebagian besar orang Taisu yang Xiaoyan lihat tidak menggunakan keterampilan bertarung. Karena keterampilan bertarung dengan peringkat rendah dan digabungkan dengan kekuatan yang kuat, kekuatan yang ditampilkan jadi berlebihan. Oleh karena itu, ketika orang-orang Taisu berkultivasi, mereka lebih banyak mengasah keterampilan bertarung. Jadi, sederhananya, yang dikombinasikan dengan kekuatan abadi seringkali lebih efisien, dan keterampilan bertarung tidak berguna. Tidak banyak orang Taisu yang menggunakan skill bertarung, namun keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Taisu nomor 3 di depannya cukup bagus. Pada pandangan pertama yang membuat Xiaoyan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bukan karena dia takut dengan keterampilan bertarungnya, tetapi keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh orang ini tampaknya tidak memiliki level yang sama rendah. Jadi, semangat juang yang diberikan dapat ditunjukkan bahwa di dalam baju besi dewa palsu nomor 3, kekuatannya sendiri tidak lemah. Jika kekuatan keabadian dapat diintegrasikan ke dalam keterampilan bertarung, maka kekuatan tempur Taisu pasti akan ditingkatkan. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Taisu nomor 3 di bawah baju besi dewa palsunya yang mampu mendapatkan nomor 3? Apakah dia salah satu kekuatan tempur terkuat di antara kerumunan Taisu? Dan mata kecil Xiaoyan yang terfokus pada sosok ungu merasakan aura kuat yang memancar darinya dan pemahamannya tentang keterampilan bertarungnya, dan segera mengenali tingkat keterampilan bertarungnya. Dan itu keterampilan bertarung dari peringkat keberuntungan.
dan dapat menahan kekuatan keabadian yang membuat keterampilan bertarungnya yang ditampilkan saat ini cukup bagus. Jika Anda menembak sesuai dengan tingkat keterampilan bertarung dan Anda menembak dengan benar, mungkin dia adalah dewa pertempuran bintang 6 atau 7 di dalam baju besi dewa palsu. Sementara saat Xiaoyan memikirkannya, Taisu nomor 3 berteriak dengan marah dan tiba-tiba melambaikan tangannya saat ini ketika melihat pedang itu tersapu darinya. Pada saat yang sama, bayangan hantu besar di belakangnya melakukan gerakan mengayunkan pedang yang sama dengannya. Jika Anda mengizinkan saya menggunakan kekuatan penuh, Anda tidak akan dirugikan. Tidak peduli dari mana kamu berasal, atau bagaimana kamu menggunakan baju besi dewa palsu Taisuku, aku akan mencari jiwamu, dan kemudian mengunci jiwamu selama ribuan tahun. Nada suara dingin dan tegas Taisu nomor 3 keluar dan kata-katanya sangat kejam. Tampaknya ketika kata-kata yang keluar dari mulut wanita rasanya lebih ganas. Dengan menggunakan 2 pedang penghancur kekosongan besar dan 1 kecil, seolah-olah kekosongan telah terkoyak dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Seperti kata-kata kasar wanita ini, dengan menggunakan kekuatan abadinya, meskipun bengkok, tetapi untungnya masih stabil. Kedua cahaya pedang itu menyelimuti Xiaoyan dengan momentum yang mencengangkan, seakan telah memberitahukannya. Di ujung 2 panjang besar dan kecil adalah sosok Xiaoyan dengan momentum yang kuat, dan membuat mata banyak orang bertemu, dan mereka semua menyaksikan adegan ini. Tentu saja, tanpa terkecuali permaisuri yang duduk di antara tanduk naga. Tampaknya dia tidak pernah berpaling dari Xiaoyan, dan kekuatan abadi yang terkandung dalam serangan Taisu nomor 3 telah mencapai langkah ke-6 keabadian Kaisar. Kekuatan serangan yang diringkas oleh kristal merah yang kuat barusan tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Jika Xiaoyan tidak bisa menerimanya serangan itu, dia pasti akan hancur berkeping-keping oleh energi pedang itu. Tentu saja, situasi itu hanya ada dalam imajinasi Taisu nomor 3. Dan sosok Xiaoyan tidak bersembunyi atau menghindar, tetapi memegang penguasa berat misterius yang sunyi di tangannya. Ketika 2 energi pedang mendekat, api yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Dan di jari tengah, bahwa 8 penguasa berat misterius yang sunyi kemudian menembak arahnya. Fokus pada agregasi skala besar. Menghadapi serangan mengerikan dari Taisu nomor 3, Xiaoyan tampaknya tidak punya niat untuk melarikan diri. Tepatnya sejak Xiaoyan menghadapi Taisu nomor 3, dia tidak pernah memiliki keinginan sedikit pun untuk melarikan diri. Karena akan ada musuh Taisu yang lebih kuat di masa depan. Bahkan jika kekuatan Taisu nomor 3 lebih tinggi darinya, memang sulit untuk dihadapi saat ini. Namun, Xiaoyan yang berurusan dengan pikirannya sendiri selain berurusan dengan Taisu nomor 3 saat ini. Untuk melawan Taisu, dia tidak boleh memiliki rasa takut setiap saat. Tubuhmu sangat kuat, bahkan jika itu adalah tubuh abadi, tetapi dengan 1 pukulan dariku sudah cukup untuk melenyapkannya. Bahkan pembangkit tenaga di langkah ke-7 belum tentu bisa menahan, dan ini adalah kematianmu sendiri. Lengan Xiaoyan gemetar liar, dan sepertinya seluruh tubuhnya juga gemetar ketakutan. Tapi ini bukan rasa takut, tetapi 8 penguasa berat misterius yang sunyi di tangannya tampaknya tidak terkendali. Saya melihat bahwa Xiaoyan mengenakan 3 kristal merah pada baju besi dewa palsunya. Dan kekuatan yang terkandung di dalamnya menyembur liar. Tetapi tidak hanya itu, 40 miliar latar belakang origin Qi meledak. Dan di belakang Xiaoyan, lautan bintang yang luas muncul seketika.
Melihat luasnya lautan bintang Xiaoyan mengejutkan banyak orang. Dan ketika istana dewa berburu melihat adegan ini, mereka semua juga menyusut. 10 miliar lautan bintang. Oh, tidak. Jadi ada lebih dari 10 miliar bintang di laut. Suho tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia telah melihat banyak jenius di dunia nyata Xuan Yin. Tetapi itu adalah legenda kuno bahwa asal-usul dapat menembus 10 miliar. Dan sejauh ini tidak ada yang bisa menembusnya sampai sekarang. Tetapi pada saat ini, origin Qi yang agung diungkapkan oleh Xiaoyan. Tidak hanya melebihi 10 miliar, tetapi juga lebih jauh dari 10 miliar. Bintang seluas itu hanya dapat digambarkan dengan kata spektakuler. Bahkan jika kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan keabadian, tapi puluhan miliar origin Qi ini, begitu Xiaoyan yang menerobos keabadian, jalan masa depan akan cerah dan tak terbatas. Saya pikir saya adalah satu-satunya dengan puluhan miliar origin Qi, tetapi dia lebih kuat dari saya. Untuk beberapa alasan, selalu ada ilusi bahwa orang yang berdiri di sana pastilah dia. Karena setiap melihatnya, saya selalu merasa hidup dalam bayangannya. Perasaan semacam ini sebenarnya sudah ada sejak pertama kali dia melihat Xiaoyan. Tetapi itu tidak sekuat sekarang. Tetapi dengan puluhan miliar Qi asal, ini hanya dapat diperoleh dengan bakat. Dan hanya ketika mereka benar-benar menerobos, barulah mereka menyadari bakat mereka. Ketika Suho melihat adegan ini, dia berkata perlahan, kekuatan orang ini sangat kuat, dan kekuatan abadi yang digunakannya bahkan sebanding dengan keabadian yang agung dari langkah ketujuh. Bahkan jika ada keabadian dari langkah ketujuh, sulit untuk melawannya. Dalam kata-kata saya tidak perlu mengulang sampai mati, tapi menghela nafas dalam hati. Dia bisa melihat tabrakan keduanya ketika dia membuat analisis rasional. Kekuatan kedua belah pihak telah dinilai. Jadi, dia berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa membuat lawannya tanpa dikalahkan dengan senyuman. Tidak peduli apa, tidak diragukan lagi dan kualitasnya. Dia benar-benar mengerti bahwa Xiaoyan jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dan itu terus-menerus mengeluarkan teknik yang sangat mengejutkan lagi dan lagi. Ketika sampai pada trik yang dia buat karena tanpa efek samping dan ekstrim setiap hari, dia selalu berpikir bahwa itu harus menjadi miliknya dan menjadi yang terkuat, tetapi masih ada di ruang penyimpanan. Kartu truf yang lebih kuat dan cara yang kuat tampaknya menjadi hal yang biasa, tetapi mereka tidak bisa menyebutnya begitu. Mereka yang melihat dan berbaris di tempat mereka dan mengangkat tinju mereka adalah mereka yang telah menghantuinya sejak Suho masih kecil. Jadi, dia seperti tuan rumah yang tidak pernah bisa memahaminya. Apapun hubungan antara Xiaoyan dan Suho, semenjak anak-anak sudah sangat jelas. Xiaoyan hanya anak kecil yang disimpan dalam kegelapan. Tetapi tidak peduli seperti apa mereka. Ada sesuatu di antara keduanya, dan kita harus menunggu perang ini terselesaikan. Lagi pula, siapa yang menang dan siapa yang kalah akan membayar mahal. Namun pada saat ini, tiba-tiba energi momentum yang kuat menyapu keluar dari tubuh Xiaoyan. Momentum ini hampir meledak dengan orang-orang. Dan Xiaoyan di sebelah kiri yang merasakan aura ini. Ternyata dia akhirnya tenang. Wajahnya tiba-tiba berbeda dan pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Meskipun tidak ada hubungannya dengan dia, Anda masih bisa merasakan perasaan yang akrab. Ini adalah klon Yonghe yang diambil oleh Xiaoyan. Tentu saja, dengan munculnya avatar Yonghe benar-benar mengejutkan Suho. Tinjunya sulit untuk tidak mengepal
Dan dia bahkan memiliki kemampuan untuk menggabungkan klon ketika dia berbicara. Dan kekuatan ini harus menjadi kartu trufnya, dan yang bisa dikatakan dengan Xiaoyan. Mustahil. Istana Dewa Berburu sudah mulai meragukan kehidupan. Jelas, itu seharusnya hanya dewa yang berjuang, yang bahkan tidak Anda ketahui dan tidak pernah Anda tembus. Bahkan jika dewa pertempuran bintang 9 memiliki puluhan miliar origin key, pada akhirnya itu masih yang paling menyenangkan untuk dilihat dalam setahun. Namun, hal yang paling tidak bisa diterima orang adalah bahwa dia hanya dewa yang bertarung, tetapi dia bisa melawannya. Ini sebanding dengan keadaan abadi dari langkah ketujuh. Setelah terobosan tidak kecil, itu akan sangat kuat, sehingga tidak terbayangkan bahwa tidak ada terobosan. Dan itu tidak kecil. Bahkan jika ada perpaduan klon, itu akan menjadi beban besar bagi penggunanya. Begitu saya tidak tahan dengan klon sendiri, itu sangat mungkin untuk mengambil alih tubuh aslinya dan menggantikannya. Dan ada seorang wanita yang akan memberinya keikhlasan, mengundang Anda. Mengapa harus dalam pertempuran sedemikian rupa sehingga setelah posisi sangat bermasalah, itu lebih dari sepadan dengan kerugian untuk mengatur dan berpikir, yang dapat membuatnya semakin bermasalah. Setelah Xiaoyan membuat banyak klon Yonghe, bagaimana dia menangani klon itu? Jika tidak ada cara untuk membatasi mereka untuk dibiakkan, saya khawatir mereka akan dibiakkan sejak lama, dan mereka menggunakan beberapa metode untuk menyegelnya. Dia hanya suka berkelahi, bahkan memiliki kekuatan abadi yang kuat, dan pohon segel yang kuat membuat sulit untuk mengetahui siapa Anda. Kejutan ini membuatnya tidak bisa tenang sama sekali. Berbicara tentang dia tidak bisa tenang sama sekali. Dia mendengar raungan Xiaoyan dan mendengar bahwa api di tangannya sangat panas. Menghadapi penyelidikan serangan yang kuat dari Taisu nomor 3, dia tidak bisa mendapatkannya tanpa mengembalikan koin. Saya tidak memilih untuk membantu Anda atau senior lapu bermata 9, karena pertempuran ini sudah dimulai. Xiaoyan tidak memiliki rencana untuk mundur. Mulai sekarang, dia akan selalu membunuhnya dan siapapun yang ingin maju. 8 penguasa berat misterius yang sunyi mengeluarkan momok besar. Dari momen yang belum pernah terjadi sebelumnya, tampaknya setelah integrasi kekuatan abadi, kekuatan kehancuran yang terkandung dalam lautan api berkali-kali lebih kuat. Yang lebih aneh adalah warna di dalamnya memancarkan cahaya. Dapat dilihat bahwa ada api 3 warna yang dicampur di dalamnya, yang berasal dari jantung api di tubuh Xiaoyan, yang termasuk dalam keluarga inti api abadi, 10 api iblis, dan Bayan. Tetapi berbeda dari sebelumnya. Bukannya 2 yang pertama dapat dibandingkan. Bayan telah memberikan kemampuan untuk mengurangi peradangan. Tetapi sejauh mana kemampuan hati api dapat digunakan tergantung pada apakah kekuatan pengguna sendiri cukup kuat. Tetapi tidak pernah merasakan jantung api diresapi dengan keabadian, karena kekuatan penghancur Xiaoyan sangat kuat. Selain api 3 warna yang terjalin di lautan api, yang lebih menakutkan adalah ada guntur hitam yang berkedip di dalamnya. Dan ada juga kekuatan yang paling ganas dan luar biasa bisa untuk berbaur pada saat yang sama. Itu dibungkus dalam rasa domain yang hancur dan tekanan. Dengan rasa hancur yang sangat kuat dari Xiaoyan, yang bertabrakan liar dengan lautan api Xiaoyan yang penuh dengan kekuatan penghancur dalam kehampaan, dan suara memengakkan telinga meledak di surga abadi. Taisu nomor 3 tidak tinggal diam dalam masalah ini. Jelas, dia ingin menggunakan trik ini untuk memberi Xiaoyan beberapa ratus. Tetapi,
Melihat bagaimana ini akan memuat gelombang besar yang dia bangun dari keterkejutannya. Melihat adegan ini dengan tidak percaya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa mata kecil itu akan masih benar. Dia memiliki kemampuan untuk melawannya. Ini jelas bukan dari kekuatan daging, tetapi serangan yang sama dengannya mengandung kekuatan abadi yang sangat agung. Jika tidak mungkin menjadi sekuat ini. Di tempat yang sama, sebuah sosok berkedip dan postur seluruh orang ini tampaknya agak lebar dan benar. Tai lalat kecil tiba-tiba tidak menyembunyikan wajahnya, dan kemudian suara mencibir rendah keluar dari mulutnya. Suara itu semakin keras, dan dia mengangkat kepalanya semakin gila. Dari celah di antara jari-jarinya, dia bisa melihat mata dari sebelumnya. Kedalaman dan kejernihan matanya berubah menjadi nyala api yang menggila di matanya, dan tubuhnya segera bergerak. Tetapi dia hanya jatuh langsung ke lautan api. Duar, duar. Hanya bisa mendengar ledakan yang terus-menerus dan bencana. Dan dalam laut api, dia bisa melihat Xiaoyan yang menyapu melambai dengan liar. Duar! Dengan ledakan memicu, serigala api maniak dan gelombang guntur yang menakutkan menyebar darinya. Bahkan Taisu nomor 3 pun merasa rasa penindasan ini.